Sejak tersebarnya kabar tersebut, banyak masyarakat yang berziarah ke makam tersebut, tidak terkecuali warga sekitar. Peziarah datang dari berbagai penjuru kabupaten hingga di luar provinsi. Keberadaan makam ini sudah berlangsung hampir 1 bulan dan peziarah yang datang semakin banyak dan mereka meletakkan simbol-simbol yang bertentangan dengan syariat Islam seperti kain kuning dan sebagainya. Hingga akhirnya aktivitas ini tercium oleh Majelis Ulama Indonesia Kapuas yang segera mengambil tindakan. Untuk menyelamatkan umat Islam dari kesesatan dan kesyirikan, akhirnya MUI mengeluarkan surat perintah pembongkaran terhadap makam palsu tersebut. Dengan bantuan aparat TNI dan Polri, Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat, makam palsu tersebut akhirnya dibongkar dan masyarakat dihimbau untuk tidak lagi menziarahi makam tersebut. Dari kotak amal, dia hidup dari situ. Dia tidak peduli orang ribuan mau sesat, yang penting saya dapat duit. Dan umumnya lokasi syirik ini sebabnya. Ujung-ujungnya duit. Duit semua ini. Kalau kita lihat, duit semua ini. Jadi pasar di sekitar kuburan, orang transaksi, udah jadi apa? Jadikan sebagai tradisi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam video kali ini, kita akan mereaksi terhadap sebuah video viral di media sosial mengenai pembongkaran kuburan palsu oleh MUI. Kuburan palsu ini meresahkan masyarakat karena banyak orang datang untuk melakukan ritual-ritual di sana. Kuburan tersebut dibuat di dalam sebuah masjid. Awalnya, seorang pengurus masjid meninggal di Mekah saat umrah dan dimakamkan di sana. Namun, seorang marbot bermimpi bahwa kuburan tersebut pindah ke dalam Masjid Nurul Taqwa. Kabar ini menyebar dan menarik banyak peziarah, baik dari dalam maupun luar provinsi, yang melakukan praktik-praktik bertentangan dengan syariat Islam. MUI Kapuas bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri mengambil tindakan untuk membongkar kuburan palsu tersebut demi menyelamatkan umat Islam dari kesesatan. Setelah pembongkaran, masyarakat dihimbau untuk tidak lagi berziarah ke tempat tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya memahami dan mempraktikkan tauhid dengan benar agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Dalam video ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah tentang bahaya kesyirikan yang terkait dengan masalah kuburan ini. Mari kita simak bersama videonya. Bahaya teman-teman sekalian. Makanya judul kita takut terhadap syirik penting, karena syirik ini bisa menghancurkan amal yang semuanya dan bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu kalau syirik besar. Tentu banyak contoh-contoh, ya. Di antaranya di Mesir ada sebuah kota namanya Tonta. Di situ dulu ada satu orang punya kedudukan di masyarakat. Kemudian orang ini pada saat meninggal, ada satu masyarakat wakafkan tanah di dalam kebunnya. Jadi si A meninggal, si B mewakafkan tanah untuk si A. Dibuatlah kuburan. Berjalan waktu, nggak disembah apa-apa kuburan ini, sama sekali nggak disembah. Berjalan waktu Bapak Ibu sekalian, rupanya ahli waris yang punya kebun ini sudah bagi-bagi, tinggal tanah yang diwakafin buat kuburan, dan sudah ada di pinggir jalan raya. Ini cerita sekian puluh tahun setelahnya. Jadi syaitan itu punya cara menyesatkan manusia secara massal walaupun jangka panjang. Mungkin generasi ini belum kena, generasi setelahnya bisa kena gitu. Maka ada dua orang yang fasik datang dari Kairo, 200 kilo kurang lebih dari situ datang, ban mobilnya kempes, pecah, pas di seberang kuburan. Yang satu lagi ganti ban, yang satu lihat ke seberang. Ternyata di seberang itu ada kuburan, dan dalam hitungan 10 menit rupanya ada 10 orang yang lewat mengucapkan salam ke kuburan itu. Orang ini dasarnya fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya. Dia nggak takut sama Allah gitu. Belum punya ilmu agama yang cukup untuk itu. Maka dia ambil kaleng kosong, kaleng bekas di situ ada di pinggir jalan, diambil, dia nyebrang, ditaruh di sebelah kuburan, lalu dia seberang lagi. Dilihat sama dia dari jauh, dipantau 10 menit kemudian. Ternyata dari 8 orang yang lewat ada 2 taruh duit. Dia bilang sama temannya, ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan sama temannya, beli keramik, beli pagar, diubah tuh kuburan, dikemas dengan sebagus mungkin. Sampai sekarang terkenal itu di Mesir.
Dibuat keramik bagus, pasang kelambu segala macam, tulis kuburannya Syekh, kuburannya alim ini. Silakan yang mau minta-minta boleh. Taruh celengan yang bagus. Mereka pantau dari jauh. Malam begitu dibuka, kotak amalnya penuh. Sekarang, ini bukan sekarang ya. Ini saya diceritain oleh guru saya waktu saya tingkat 4 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah. Waktu itu tahun 1998. Kata beliau, sekarang maksudnya tahun 1998 ya. Allahu alam kalau hari kita sekarang 2017 nih. Tapi yang jelas pada saat itu dosen saya Dr. Fahad Suhaimi hafidahullah, beliau mengatakan pada saat itu ya, sudah dibangun masjid untuk kapasitas 1000 orang, kuburan tengah-tengah, masjid dibuat, dan setiap hari orang berbuat kemusyrikan, tawaf di kuburan itu, minta-minta, taruh air, ambil tanahnya, paketnya sudah ada itu. Paket kuburan selalu sama itu ya, jual tanah, taruh air ya, minta-minta, sudah satu paket. Yang tadinya untuk Allah dialihkan ke situ tuh, padahal batu itu tidak ada gunanya sama sekali gitu. Maka dia bilang, dan kotak amalnya itu bisa mencapai 1 juta jenih. Kalau kita sekarang mungkin bisa 3 miliar dari kotak amal. Dia hidup dari situ, dia tidak peduli orang ribuan mau sesat, yang penting saya dapat duit. Dan umumnya lokasi syirik ini sebabnya, ujung-ujungnya duit. Duit semua ini. Kalau kita lihat, duit semua ini. Jadi pasar di sekitar kuburan, orang transaksi, udah jadi apa? Jadikan sebagai tradisi. Belum lagi syaitan banyak menghiasi mereka, banyak pengakuan-pengakuan mereka. Oh, di kuburan orang soleh ini pernah saya lihat penampakan orang pakai imamah putih, memberikan wasiat begini dan begini. Rasulullah nggak pernah nampakin dirinya kepada para sahabat setelah mati. Ada yang lebih baik daripada Rasulullah? Pakai akal sehat Bapak Ibu sekalian. Masalahnya kita banyak ditipu gara-gara itu. Duit semuanya. Ujung-ujungnya kasih duit. Nah, ini bahaya sekali, ini nggak boleh, perbuatan syirik. Ya, makanya kita harus khawatir ini membatalkan tauhid kita. Dan syaitan lebih suka itu daripada Bapak Ibu zina. Zina haram, tapi itu lebih disuka karena ini bisa langsung selesai, ini senjata pamungkas buat syirik. Maka bisa kufur, gitu kan? Bahaya sekali. Ya, jadi harusnya kita hati-hati. Ikhwah filah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan dari guru kita, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah, mengenai bahaya kesyirikan, terutama terkait dengan kuburan-kuburan keramat, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah menekankan pentingnya memahami akidah agar tidak terjerumus dalam kesyirikan yang bisa merugikan kita. Biasanya, praktik-praktik semacam ini diiringi oleh proyek-proyek tertentu yang menarik banyak orang dengan janji-janji berkat dan lain sebagainya. Belajar ilmu akidah sangat penting agar kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyimpang. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Bagi teman-teman yang ingin mendalami kajian tentang Islam, bisa mengunjungi channel resmi Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah. Cukup sekian video kali ini. Jika bermanfaat, silakan tekan like dan subscribe untuk update terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.